Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Siang, Pak. kali ini kita pertemuan pertama di kelas 6 ya. Yes. Sudah ada 26 partisipan. Kebetulan kalian kelasnya 1, 6E saja hari ini. Ya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat, Pak. Baik. Puji Tuhan. Sudah pada sarapan ya tadi? Yes. Udah. Ini makan siang belum ya? Makan siang memang belum. Oke. Apakah kalian sudah ada yang mencoba untuk mendownload e-book agama? Sudah, Pak. Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Sudah. Ada berapa halaman untuk e-book agama? 263, Pak. Wow, keren. 263. Lumayan banyak ya. Tadi pertanyaan di kelas lain ada yang bertanya begini, Pak, apakah boleh di print? Wah, enggak usah. 263 di print sayang kertas dan tinta printernya. Ya, boleh dibuka, dibaca saja. Toh nanti pada setiap pertemuan Bapak akan berikan rangkuman. Ya. Lalu, selain e-book, apakah hari ini kalian sudah membuka Google Classroom? Bapak. Sudah. Di sana Bapak menuliskan tentang apa? Penilaian keterampilan juga. Wow, bagus. Ada yang sudah membacanya, bagus. Di sana selain Bapak mengirimkan tentang materi di PowerPoint, materi hari ini, pelajaran 1, Bapak juga menuliskan tentang penilaian keterampilan. Apa sih penilaian keterampilannya, Pran? Buat puisi, Pak. Tentang apa? Keanekaragaman bangsa Indonesia, Pak. Bagus sekali. Sudah dikerjakan belum, Pran? Belum, Pak. Nanti. Belum. Ya, bagus. Memang belum. Ya. Memang belum diminta, maka Bapak akan jelaskan dulu. Nah, lalu setiap tugas Bapak akan memberi waktu kurang lebih 2-3 hari. Seperti yang Bapak sampaikan di GC. Di sana Bapak menuliskan hasil pekerjaan ditunggu batas akhir sampai hari Jumat tanggal 23 jam 18 atau jam 6 sore. Batas akhir. Bapak yakin sebelumnya pasti sudah banyak dikerjakan. Oke? Masih 28 orang ya? Yang lain kemana ya? Tadi pagi di absen lengkap nggak kelas E? Absen kok, Pak. Lengkap ya? Tadi pagi lengkap, 6E. Ada yang belum kelihatan? Temennya yang belum nampak? Oke, kalau gitu kita awali dengan doa saja dulu ya. Nanti sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan berdoa sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah pelajaran kami hari ini, supaya kami dapat belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mengungkapkan syukur kami atas keanekaragaman yang telah kami terima dari kemurahan-Mu. Semoga kami dapat menjaganya dengan baik. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mari sebelumnya kita akan awali dengan melihat sebentar, menengok sebentar tentang e-book. Sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum? Belum, Pak. Masih lagi. Belum. Masih warna putih ya? Iya, lagi loading, Pak. Sudah. Matiin ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Bentar. Aduh. Sudah Pak, udah kelihatan. Ya, anak-anak, inilah wajah ibu. Beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kalian membawa atau memiliki buku cetak agama kelas 6. Tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian punya buku tetapi e-book. Artinya buku yang bisa dibuka kalau dengan alat laptop atau komputer. Nah, ini wajahnya. Tadi sebagian sudah banyak yang membuka ya. Nah, maka kita akan lihat sebentar, sepintas. Nah, yang kelihatan ya? Nah, pelan-pelan. Sana tim penyusun Bapak ada namanya di sana tuh. SD Tarakan 5, lanjut ke bawah. Terus kata pengantar kita lewati, tim penyusun. Nah, indikator kompetensi dasar kita lewati. Terus nah stop pada bagian daftar isi. Nah, ini mungkin teman Bapak kemarin lupa menuliskan judul-judul pelajaran. Yang jelas bahwa dalam e-book ini ada 20 pembelajaran atau pelajaran dalam 1 tahun. Tentunya pelajaran 20 pelajaran ini kita akan bagi 2. Pembelajaran untuk semester 1 dan pembelajaran untuk semester 2. Lanjut. Nah, ada bahan kajian, setiap pelajaran ada karakter, yaitu community. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran hari ini, kita akan memahami contoh-contoh keanekaragaman di Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan makna Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, menyimpulkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menyimpulkan makna Kitab Yosua. Khususnya bab 6, ayat 1-20, tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Itu tujuan pembelajaran pertama. Ya, bawahnya. Doa kita lompati, nah lagu kita lompati, janjimu seperti fajar, kita lompati. Nah, yang pertama, Bapak hanya akan menceritakan sedikit tentang gambar ini. Ya. Fran, ini gambar apa Fran? Yang kamu lihat Fran? Suster sama itu lagi pegang lilin. Oke, mereka sedang ngapain? Apa yang mereka lakukan? Nyalain lilin, Pak. Nyalain lilin. Kalau melihat dari gambar wajah mereka, bagaimana perasaan atau wajah mereka? Apakah ceria, senang, sedih, atau marah? Ceria, Pak. Ceria, Pak. Ceria, senang, senyum. Nah, yang sebelah kanan atau kiri ini itu seorang perempuan dengan jilbab warna hitam, sementara sebelahnya jilbab warna putih, seorang biarawati. Mereka sedang membagi api untuk lilin. Kebetulan wajah mereka ceria, maka mereka melakukannya dengan senang, sukacita. Membagi api lilin. Nah, ini hanya mewakilkan bahwa mereka berbeda. Jelas nampak dari luar mereka berbeda agama, berbeda keyakinan. Yang satu Muslim, yang satu Katolik. Tetapi mereka melakukannya dengan senyum, dengan senang, dengan gembira, membagi api. Nah, ini mewakilkan bahwa ternyata di sekitar masyarakat kita, meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini salah satu contoh tentang keanekaragaman. Ingat, Indonesia adalah negara kita yang kaya.
kaya raya. Kaya selain beragam suku, agama, ras, antar budaya, golongan, dan lain sebagainya, juga kaya akan kekayaan alam yang tiada taranya. Maka pada zaman nenek moyang kita, sudah banyak tuh negara-negara tetangga kita yang ingin menguasai bumi Indonesia dengan menjajah, dengan menguasai hasil bumi, khususnya pada waktu itu adalah rempah-rempah. Nah, betapa kayanya Indonesia, sehingga banyak negara lain ingin menguasainya. Ya, kita lihat bawahnya. Nah, pendalaman cerita. Apa kesan pertama setelah mengamati gambar tersebut? Apa pesan yang mau disampaikan? Nanti kita akan bahas ya. Lanjut. Bawah tuh. Nah, peneguhan. Nanti kita akan baca di PowerPoint saja. Lompat. Terus. Nah, teks Sumpah Pemuda. Ini sering kita dengar pada saat upacara bendera. Bapak minta Ram membacakan teks Sumpah Pemuda, Ram. Silakan, Ram. Ya, Pak. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, terima kasih. Teks ini terkenal sampai sekarang dan harus kita kenang, harus kita maknai. Dulu para pemuda-pemudi Indonesia berkumpul untuk mengucapkan, membuat teks ini mengikrarkan sumpah mereka. Demi apa? Demi persatuan. Kita kaya, terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Kita rangkum, kita ikat dengan sumpah, supaya apa? Tetap bersatu. Mengaku bertumpah darah. Tumpah darah itu kelahiran. Kita dilahirkan di bumi Indonesia ini. Kemudian kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan bahasa persatuan. Negara kita terdiri dari berbagai macam suku. Maka ada banyak bahasa yang kita punya. Tetapi kalau kita tidak punya bahasa persatuan, masing-masing bicara dengan bahasa daerah, maka tidak terjadi komunikasi yang baik. Maka perlu menjunjung tinggi bahasa persatuan. Yaitu apa? Bahasa Indonesia. Lanjut. Terus, nah ada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini juga sering kita nyanyikan pada saat upacara bendera. Mengingatkan bahwa negara kita terdiri dari bangsa dan bahasa yang berbeda, kita bela bersama. Lanjut. Bawahnya. Kitab suci. Nah, perbedaannya di sini. Di e-book ini ditayangkan, ditampilkan kitab Joshua, bab 6 ayat 1 sampai 20. Ceritanya tentang jatuhnya Yeriko. Yeriko itu nama kota. Nanti bisa kalian baca sendiri di rumah. Kita lompati dulu ya teksnya, terus lumayan banyak, 10-20 ayat. Nah, cukup dulu, Staf. Nah, selain kitab suci ada pendalaman kitab suci. Bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk merebut kota Jericho? Kita bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita sudah membaca cerita. Siapakah sebenarnya pemimpin bangsa Israel ketika merebut kota Jericho? Kita bisa menjawab pertanyaan ini kalau sudah membaca teksnya. Ya, lanjut. Terus. Nah, peneguhan itu rangkuman. Nanti bisa kita baca kembali. Lanjut ke bawah. Terus. Nah, kegiatan praktik. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman Mufran. Praktik itu Bapak tulis di Google Classroom dengan penilaian keterampilan. Apa penilaian keterampilannya? Menuliskan sebuah puisi syukur kepada Allah
atas keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Membuat sebuah puisi, menulis sebuah puisi. Lanjut, bawahnya. Boleh dihias nggak Pak nanti itu? Boleh, nanti Bapak jelaskan khusus ya. Nah, kemudian yang terakhir refleksi. Setiap pelajaran agama ada refleksi, mengingat-ingat. Apakah sikap dan perbuatanku sudah menjaga dan memelihara keanekaragaman suku bangsa Indonesia? Apakah perbuatanku sudah mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup sehari-hari? Contoh konkretnya, apakah dalam berteman saya masih pilih-pilih teman atau teman semuanya diajak berteman tanpa membedakan satu dengan yang lain. Lanjut, bawahnya. Rangkuman, kesimpulan, terus bawahnya. Lagu penutup, betapa tidak kita bersyukur, terus doa penutup. Uji kompetensi itu ada latihan soal untuk penilaian harian biasanya. Kemudian diakhiri dengan proyek atau rubrik penilaian. Nah, ini contoh soal. Terus cukup. Nah, anak-anak, rupa-rupanya pelajaran 1 itu di e-book ada 21 halaman. Lumayan banyak. Pelajaran 1, 21 halaman. Ada cerita, ada doa, ada lagu, ada gambar-gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini sepintas tentang e-book. Lalu akan coba Bapak bandingkan. Bapak akan coba bandingkan dengan PowerPoint yang sudah Bapak singkat, rangkum. Nah, mari kita pelajari sebentar, supaya ini lebih mudah, lebih sederhana. Nah, pelajaran hari ini kita belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Ini sepintas mirip pelajaran PKN. Nanti di bab 2, hak dan kewajiban juga mirip pelajaran PKN. Tetapi kita akan melihat perbedaannya, ini bukan PKN semata, tetapi agamanya ada. Oke, lanjut. Nah, tujuan tadi sudah Bapak sampaikan. Tidak perlu diulang, bawahnya. Nah, teks Sumpah Pemuda, kita ulang sebentar ya, sekali lagi ya. Bapak minta tolong Amar. Halo Amar, tolong baca ulang teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Amar. Nah, tadi sudah dibaca oleh Ram dan Amar, maka kita diingatkan kembali. Lanjut, bawahnya. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan pertama. Kalian menemukan atau menjumpai tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada di mana? Ada yang mau coba jawab? Maksudnya Pak? Di mana? Menemukan tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana? Di lambang Garuda. Bagus, di lambang Garuda. Khususnya pada bagian mana? Di cengkraman kaki. Cengkraman kaki burung Garuda dengan kata di pitanya, Pak. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi Berbeda-beda tapi tetap sama. Oke, pertanyaan berikut. Apanya yang berbeda kita dengan orang lain? ras, suku, agama, budaya. Suku, agama, ras. Bagus, suku, agama, ras. Yang bersatu? Meskipun berbeda, tapi bersatu, Pak. Bersatu apanya yang bersatu?
Indonesia. Ya. Apanya yang bersatu? Perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, perbedaan tadi sudah. Suku, agama, ras, antar golongan. Lalu bersatunya apanya? Bangsa Indonesia. Bangsanya tadi dibaca oleh temanmu Sumpah Pemuda. Kita bersatu sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu Pak satunya Pak. Oke, terima kasih. Lanjut bawahnya. Nah, Bapak minta tolong. Viola, tolong bacakan. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat pada kitab Sutasoma karangan MPU Tantular yakni Jinatwa Kalawan Siwatatwa Tunggal dan Tanhana Dharma Mangruah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, terima kasih Viola. MPU itu membacanya empu. Bahasa Sanskerta. Apakah bahasa Sanskerta sampai sekarang dipakai atau kita gunakan? Tidak. Tidak, karena bahasa kuno, bahasa lamanya. Tetapi kita pelajari sebagai ilmu pengetahuan. Seperti bahasa Latin, itu tidak dipelajari, tetapi dipakai sebagai bahasa pengetahuan. Nah, demikian juga dengan bahasa Sanskerta. Kitab Sutasoma. Sutasoma itu nama kitab, nama buku. Kemudian empu tamtular itu nama orang, tamtular. Istilah empu itu adalah gambaran kita, bayangan kita itu orang tua, punya jenggot, rambut panjang, warna putih, itu empu. Pada zaman cerita yang dulu kan, orang tua yang memang sungguh-sungguh punya kemampuan, pintar dan dihormati banyak orang. Nah, lanjut. Bawahnya. Nah, Timothy, silakan tolong dibaca alinea atas. Timothy, silakan. Kesadaran sebagai bangsa dan negara Indonesia membuat kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran ini terwujud dengan munculnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dapat berbentuk satu kesatuan yang terdapat dalam semboyan tersebut. Iya, terima kasih Timothy. Nah, anak-anak, berbagai suku bangsa. Negara kita Indonesia juga sukunya banyak itu. Tiap pulau punya penduduk asli atau suku tertentu. Contoh misalnya di Jakarta saja ada banyak suku. Ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Batak, Madura, Manado, dan lain sebagainya. Itu baru di Jawa. Belum di luar Jawa sana. Nah, kita kaya akan berbagai macam suku. Berikut Cila, bawahnya, tolong baca. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita patut memelihara keanekaragaman dan persatuan kesatuan, serta melestarikan kekayaan budaya yang merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Iya, terima kasih Cila. Anak-anak, Bapak yakin kalian hafal di luar kepala tentang sila-sila, kelima sila Pancasila. Jangan terbolak-balik. Nah, demikian juga dengan UUD. Apa itu UUD? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Apakah ada yang pernah membuka isi UUD 1945? Pernah membaca? Ada pasal-pasal di sana? Pernah? Kenapa? Oh, bagus. Di internet. Di internet. Oh, bagus. Mungkin nanti di SMP atau nggak tahu SMA kalian akan belajar tentang UUD 45. Dulu waktu Bapak seusia kalian belajar UUD itu lama sekali dan menarik itu. Dulu zaman Bapak waktu kecil itu ada pasal-pasal yang harus dihafal di luar kepala. Sekarang pasalnya ditambah, dikembangkan. Tentunya hafalannya juga semakin banyak. Oke, berikut bawahnya. Nah, 100% Katolik, 100% WNI. Apa itu WNI? Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Kalau bukan WNI namanya apa? WNA. Bagus, WNA, warga negara asing. Jadi bukan orang WNI. Nah, ungkapan ini disampaikan oleh seorang tokoh
saking dia cintanya kepada Indonesia, saking dia cintanya kepada agama Katolik, maka dia menyatakan, saya adalah 100% Katolik, 100% WNI, warga negara Indonesia. Tokoh ini namanya Soegiyo. Lengkapnya Soegiyo Pranoto. Dia seorang pastor, kemudian diangkat menjadi seorang uskup, maka namanya ditambahi menjadi MGR, Monsinyur, membacanya Monsinyur, artinya uskup. Uskup Albertus Soegiyo Pranoto. Apa yang dia lakukan? Kita lihat sebentar bawahnya. Nah, Bapak minta tolong Mateo. Tolong baca Mateo yang alinea atas. Sejak awal perjuangan mengusir penjajah gereja tidak tinggal diam. Banyak pejuang dari kalangan gereja turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan, misalnya MGR membacanya Monsinyur. Terus? Iya, bagus. Monsinyur. Soegijo Pranata dan para pemuda Katolik lainnya. Oke, terima kasih. Nah, tokoh kita hari ini melihat satu tokoh yang bernama Monsinyur Albertus Soegiyo Pranoto dan para tokoh pemuda Katolik lainnya. Berikut bawahnya Bapak minta tolong Thomas. Tolong baca Thomas. Semboyan Monsinyur Albertus Soegiyo Pranoto yang terkenal yaitu menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Gereja sangat mendukung perjuangan kemerdekaan dan menolak akan diskriminasi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain itu ada juga pahlawan kemerdekaan yang dipertahankannya yaitu Yosafat Sudarso, Agustinus Adisito, Ignatius Slamet Riyadi, dan lain. Oke, terima kasih Thomas. Nah, anak-anak, apa sih arti diskriminasi? Perbedaan antara Pembedaan. Itu kira-kira baik atau tidak baik ya? tidak baik. Tidak baik, bagus. Kita tidak boleh saling mendiskriminasi. Artinya apa? Memojokkan atau mengucilkan orang lain atau suku lain. Itu nggak boleh, nggak baik. Ya. Oke, lalu di sana muncul tokoh-tokoh kembali, tokoh lain. Yosafat Sudarso. Itu dikenal dengan nama Yos Sudarso. Nama pahlawan, bahkan untuk mengabadikan nama itu dijadikan nama jalan. Yos Sudarso, selain nama jalan diabadikan menjadi nama apa? Ada yang mau berpendapat? Yos Sudarso. Jalan-jalan yang diberi nama Yos Sudarso itu biasanya mengarah ke suatu tempat sesuai dengan jasa pahlawan Yos Sudarso itu. Itu kira-kira tempat apa? Sekolah, gereja. Bukan. Sekolah, Pak. Bukan. Ada yang namanya sekolah Yos Sudarso, boleh. Tetapi karena jasa beliau khusus di bidang itu, maka bisa menunjuk arah kemana Yos Sudarso itu. Ya. Rumah sakit. Bukan. Bandara, Pak. Ya. Bandara. Bandara. Bandara bukan. Di Jakarta ada jalan Yos Sudarso. Nah, Angkatan Laut, bagus sekali itu. Siapa tuh yang berpendapat? Bagus, benar. Nah, Yos Sudarso itu adalah pahlawan Angkatan Laut. Maka nama beliau
diabadikan menjadi nama-nama jalan yang mengarah ke pelabuhan, mengarah ke tempat laut. Yosudarso. Demikian juga dengan Adi Sucipto. Adi Sucipto diabadikan karena nama pahlawan menjadi nama apa? Selain jalan. Bandara. Bandara di mana itu? Di kota mana? Solo. Di Solo. Solo Adi Sumarno. Bukan. Di Jogja. mana? Jogja, bagus. Adi Sucipto diabadikan menjadi nama bandara. Bandara udara di kota Jogja. Adi Sucipto. Demikian juga Ignacio Slamet Riyadi, itu nama pahlawan Angkatan Darat. Di Jakarta Timur itu ada loh sekolah Katolik namanya Sekolah Slamet Riyadi. Sama nama sekolah. Nah, anak-anak, kita mulai mengenal nama-nama pahlawan yang kebetulan beragama Katolik. Yaitu siapa? Yosudarso, Agustinus Adi Sucipto, Ignacio Slamet Riyadi, dan lain-lain. Masih banyak, tapi hari ini contohnya 3 dulu. Oke. Masih dulu. Oh, habis. Oke. Pertanyaan berikut. Anak-anak, setelah kita belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia, lalu apa yang dapat kita lakukan setelah belajar itu? Bagaimana sikap atau perilaku kalian terhadap teman yang berbeda? Menghargainya, Pak. Menghargainya, apalagi? Selain menghargainya, Mau Tanpa berteman, Pak. membedakan, Pak. tidak membeda-bedakan, bagus dalam berteman. Apalagi? Satu lagi. Satu lagi. Menolong teman yang kesusahan tanpa membedakan, Pak. Ah, itu yang Bapak tunggu-tunggu. Menolong teman yang kesusahan tanpa membedakan agama, membedakan suku, membedakan kelompok, dan sebagainya. Anak-anak, ketika ada temanmu yang berbeda keyakinan berdoa atau beribadah, apa yang kamu lakukan? Menghormatinya. Menghormatinya, tidak mengganggu, tidak meledek, tidak menghina, dan selama-lamanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi ini, anak-anak? Tidak, Pak. Materinya singkat, Bapak sudah masukkan ke Google Classroom, kalian boleh lihat kembali nantinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak kembali beralih ke tugas atau penilaian keterampilan. Di Google Classroom sudah Bapak sampaikan tugas penilaian keterampilan KD 4.1, yaitu menuliskan puisi atau membuat puisi. Di sana Bapak sudah membuat ketentuan, dibuat 4 baris atau 4 ayat atau bait. Tadi di kelas lain ada yang bertanya, Pak, apakah harus sesuai dengan rima? Bapak katakan tidak, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, tetapi agama. Jadi rimanya boleh tidak sama, ya. Kemudian harapannya dibuat dengan tulis tangan. Mengapa? Karena pengalaman yang sudah kalian ada yang mengambil dari internet, copy paste sama persis lalu dinilaikan. Tidak. Boleh buka internet, boleh lihat internet, tetapi sebagai sumber inspirasi, tidak dikutip persis plek, tidak. Ya, maka Bapak sarankan tulis tangan. Boleh sambung, boleh tegak, cetak, boleh. Dikerjakan di buku latihan atau di kertas apapun boleh atau HVS. Setelah selesai, difoto lalu diupload, masukin ke Google Classroom. Dan jangan lupa tulis nama lengkap, nama kelas, nomor absen, identitasnya. Pengalaman yang sudah tahun lalu ketika kalian kelas 5, itu ada yang tidak nulis nama, Bapak kesulitan, nama siapa, punya siapa ini, sayang sekali enggak.
ada namanya. Ya. Lalu boleh diberi hiasan atau gambar-gambar yang mendukung. Batas terakhir Bapak tunggu hari Jumat tanggal 23 Juli jam 18 atau jam 6 sore. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Ada yang sudah mencoba untuk mengerjakan? Saya sudah, Pak, tapi Oh, belum bagus. diupload. Sudah diupload? Belum, Pak. Saya nunggu Oh. lama nguploadnya, soalnya saya belum ngerti. Oke, bagus sekali. Nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Oke. Jadi diberi hiasan yang menarik sedemikian rupa supaya nilainya bagus. Tugas-tugas nilai keterampilan, kalau nilainya bagusnya bagus, Bapak tidak pelit, langsung Bapak kasih nilai 100. Lumayan. Nabung nilai. Yes, Ya. boleh, Pak, kan? Ya, Yes. bagaimana? Yes, boleh, kan? Boleh, boleh, dan bagus. Bapak, tadi Ya. Pak, aku Pak, maaf Pak, aku agak pelupa tadi apa Pak tugasnya? Lupa. Tugasnya bisa dibaca di GC, Bapak ulangi ya. Membuat sebuah puisi. Puisi tentang apa? Tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Puisi dikerjakan, ditulis tangan, dibuat 4 bait atau baris, lalu tidak usah mengikuti rima yang teratur. Boleh tidak. Ya, diberi hiasan. Nah, Bapak tunggu batas akhir atau terakhir hari Jumat tanggal 23 jam 18 sore. Ada lagi? Yang sudah selesai boleh langsung dikirim ke Google Classroom supaya nyicil tugasnya, menabung nilai di situ. Tapi jangan buru-buru ya. Yang penting hasilnya bagus. Jangan buru-buru, tapi juga jangan berlama-lama. Nanti berlama-lama batas waktunya lewat. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada, Pak. Apakah di sekitar kalian duduk sekarang ini ada kertas, ada bolpen atau alat tulis? Ada, Pak. Ada, silakan kalian langsung coba dibuat coret-coretan dulu supaya tidak buang-buang waktu. Supaya idenya tidak hilang. Keanekaragaman yang kita pelajari tidak hilang begitu saja. Makanya lagi mikir nih, Pak. Nah, bagus. Boleh. Apa? Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Silakan yang mau izin ke toilet, jangan ditahan, langsung ke toilet ya.
Bapak tadi apa tema puisinya apa, Pak? Temanya keanekaragaman. Makasih, Pak. Apa mau ngomong? Ya, anak-anak perhatikan. Yes. Di tempat Bapak jam menunjukkan 11.51. Sebelum jam 12.00 atau jam 12 tepat, kita akan akhiri, masih ada kurang lebih 9 menit. Anak-anak nanti pekerjaannya silakan diselesaikan setelah Zoom atau mungkin besok, tapi yang jelas sebelum Jumat ya, kalau bisa. Batas akhir Jumat, tetapi kalau bisa jangan pas mendekati batas akhir. Iya, oke, Bapak. Kalau aku bisa. Nah, boleh. Nah, maka kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu minggu depan di pelajaran 2 tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka sekarang Bapak minta tolong Jemima, mana Jemima, untuk memimpin doa penutup. Ini kalian banyak yang mematikan kamera ya? Maaf, Bapak, tadi aku private. Oh ya, Bapak tadi memantau banyak yang mematikan kamera. Mana Jemima? Siap? Ya, Pak, Nah, siap. anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan sambung minggu depan. Doa akan dipimpin oleh temanmu Yemima. Silakan Yemima. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau telah beri dari awal sampai sekarang ini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah membimbing kami saat awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Tuhan, sekarang kami sudah selesai, berkatilah aktivitas kami selanjutnya agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yemima, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya James ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Franz. Terima kasih ya, Pak. Ya, Stephen. Hmm?